Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang wanita cantik ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam mes tempat kerjanya. Mayat wanita itu ditemukan dalam keadaan cangkul yang masih menancap dalam kemaluannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Eno Farihah, gadis cantik, lahir pada tanggal 6 Oktober 1997 dari pasangan Arif Fikri dan Mahpudoh. Eno merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ia tinggal di Kampung Bangkir, Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Selain cantik, Eno dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Eno juga kerap mendatangi pengajian bersama teman-teman di kampungnya. Ketika lulus SMA, Eno memilih untuk merantau ke Tangerang dan bekerja di sebuah pabrik kilang plastik di PT Polita Global Mandiri yang terletak di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Demi menghemat biaya hidup yang tinggi, Eno memilih tinggal di sebuah mes yang disediakan pabrik tersebut. Saat libur kerja, Eno kerap mengunjungi orang tuanya di kampung. Ia juga sering membantu pekerjaan ibunya saat ia libur bekerja. Diketahui, Eno telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Alim yang merupakan seorang pelajar SMP berusia 16 tahun, 3 tahun lebih muda daripada usia Eno. Alim tinggal tidak jauh dari mes yang ditempati Eno, sehingga memudahkan keduanya untuk saling bertemu dan bertukar nomor telepon. Dari situlah keduanya sering melakukan percakapan singkat melalui pesan teks, sehingga membuat keduanya merasa cocok dan nyaman, lalu memutuskan untuk berpacaran. Akan tetapi, sebulan berpacaran, Eno mengirim pesan teks kepada Alim yang isinya Eno ingin mengakhiri hubungan mereka dengan alasan dirinya akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Namun, itu hanyalah alasan Eno agar ia bisa mengakhiri hubungannya dengan Alim. Sebelum hubungan mereka berakhir, Alim yang masih memiliki rasa cinta kepada Eno meminta Eno untuk bertemu untuk yang terakhir kalinya. Awalnya, Eno enggan untuk bertemu dengan Alim. Namun, karena ini kali terakhir mereka bertemu, Eno akhirnya menyetujuinya dan mereka pun berjanjian bertemu di mes yang ditempati Eno. Kamis 12 Mei 2016, sekitar pukul setengah 12 malam, Alim mendatangi mes Eno sesuai kesepakatan yang telah disepakati berdua. Pada dasarnya, gerbang mes itu tidak bisa dibuka dari luar dan hanya orang dalam yang bisa membukanya. Alhasil, Eno sendiri yang membukakan gerbang itu untuk Alim. Ketika Alim sudah berhasil melewati gerbang itu, ia bingung mencari kamar Eno. Namun setelah Eno memberikan tanda, Alim lantas memasuki kamar Eno dan keduanya pun mengobrol di dalam kamar itu. Tak terasa 30 menit mereka mengobrol, Alim kemudian mengajak Eno untuk melakukan hubungan badan. Namun Eno menolaknya dengan alasan takut hamil. Dengan ditolaknya ajakan Alim tersebut, Alim merasa kesal dan langsung keluar dari kamar Eno lalu merokok di dekat gerbang. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, Alim bertemu dengan Rahmat Arifin, seorang karyawan pabrik yang tinggal di mes putra yang bersebelahan dengan mes putri. Arifin bertanya kepada Alim dengan mengatakan, "Ngapain di sini dan habis ketemu siapa?" Alim pun menjawab, "Habis ketemu pacarku yang bernama Indah." Belum lama mengobrol, datang lagi seseorang bernama Imam Habriyadi yang merupakan warga sekitar. Ketiganya pun lantas mengobrol bersama. Diketahui, ketiga orang ini sebenarnya tidak saling mengenal dan baru saling mengenal setelah ketiganya bertemu. Saat itu, Arifin tidak mengetahui siapa itu Indah, karena sepengetahuannya tidak ada karyawan yang bernama Indah di mes tersebut. Arifin kemudian meminta Alim untuk menunjukkan di mana kamar Indah bersama dengan Imam yang saat itu ikut penasaran. Hingga akhirnya mereka bertiga berada di depan kamar Indah, yaitu nama lain daripada Eno. Ketiganya pun lantas kembali ke gerbang dan melanjutkan obrolannya. Di gerbang itu, Arifin menjelaskan
bahwa sebenarnya yang menempati kamar itu bukanlah Indah, melainkan Eno Fariha. Mendengar hal itu, Alim menjadi tambah kesal karena merasa dirinya telah dibohongi perihal identitas palsu yang digunakan Eno selama mereka menjalin hubungan. Dari obrolan panjang di antara ketiganya, diketahui ketiganya mempunyai dendam kepada Eno. Alim dendam kepada Eno dikarenakan diputusi dan telah dibohongi. Arifin dendam kepada Eno karena dirinya sering disebut jelek dan hitam. Sedangkan Imam dendam kepada Eno dikarenakan cintanya bertepuk sebelah tangan. Imam sering mengirimkan pesan kepada Eno, namun Eno tidak pernah membalasnya. Alim kemudian berencana mengajak Imam dan Arifin untuk meruda paksa Eno. Setelah mereka menyetujui ajakan Alim tersebut, ketiganya lalu memasuki kamar Eno yang saat itu tidak terkunci. Saat pintu dibuka, Eno nampak tertidur pulas. Melihat itu, ketiganya lantas meruda paksa Eno secara bergiliran, serta muka Eno dibekap dengan menggunakan bantal. Setelah peristiwa itu, mereka bingung harus bagaimana. Alim kemudian mencari pisau di dapur, akan tetapi ia tidak menemukannya. Ia kemudian keluar kamar mencari alat yang akan digunakan untuk menghabisi Eno. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah cangkul yang tergeletak di sekitar mes. Setelah mendapatkan cangkul, Alim bergegas kembali ke kamar Eno. Namun mereka masih bingung bagaimana caranya menghabisi Eno menggunakan cangkul. Imam dan Arifin lantas menyuruh Alim untuk melayangkan cangkul ke wajah Eno sehingga membuat wajah Eno bercucuran cairan merah. Selanjutnya, apa yang dilakukan mereka bertiga adalah hal yang sangat memilukan. Alim kemudian memegangi dan menahan kaki Eno dengan posisi mengangkang. Imam bertugas membekap wajah Eno menggunakan bantal agar ketika Eno berteriak, suaranya tidak terdengar sampai keluar kamar. Sedangkan Arifin bertugas untuk memasukkan cangkul ke dalam kemaluan Eno. Sebelumnya, cangkul itu tidak masuk sepenuhnya. Arifin lalu menendang cangkul itu dengan kakinya, yang akhirnya cangkul itu masuk sepenuhnya hingga menembus paru-paru dan membuat Eno meninggal dunia dengan bercucuran cairan merah yang membanjiri kasurnya. Di waktu yang sama, Imam juga menikam wajah Eno menggunakan garpu. Selanjutnya, mereka menutupi mayat Eno menggunakan bantal dan baju-baju milik Eno. Untuk menghilangkan jejak, Alim lantas mengambil ponsel milik Eno. Selanjutnya, mereka membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, ketiganya pun bergegas meninggalkan Eno dan mengunci kamar Eno menggunakan gembok. Keesokan harinya, 13 Mei 2016, Eno tidak berangkat kerja dan tidak ada kabar. Teman-temannya yang mengetahui hal itu mencoba untuk menghubungi Eno, namun ponsel Eno tidak aktif. Teman-teman Eno lantas mendatangi kamar Eno yang ternyata telah digembok dari luar. Teman-teman Eno pun merasa curiga akan hal ini, sebab tidak biasanya Eno seperti ini. Jikalau Eno tidak masuk kerja ataupun pulang mengunjungi orang tuanya, ia pasti izin atau setidaknya berpamitan kepada temannya. Merasa curiga, teman Eno lantas meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk mendobrak pintu kamar Eno. Dan betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan yang sangat memilukan. Mereka menemukan Eno dalam keadaan tidak bernyawa tanpa busana, dengan kondisi berlumuran cairan merah dan ditumpuki bantal dan baju, serta kemaluannya tertancap gagang cangkul. Mereka pun lantas melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Ketika polisi tiba di TKP, polisi lantas memeriksa 22 karyawan putri yang menempati mes tersebut. Selain itu, polisi juga melakukan olah TKP dan menemukan jejak kaki dan cairan yang signifikan. Polisi juga menemukan cairan putih kental yang berceceran serta air liur yang masih menempel di dada Eno. Dengan adanya bukti yang ditemukan, kasus ini pun bisa segera diidentifikasi. Namun, pihak kepolisian tidak menemukan ponsel milik Eno. Ternyata, setelah kejadian malam itu, Alim telah menjual ponsel milik Eno kepada temannya. Sehingga pada saat ponselnya diaktifkan, polisi dengan mudah meringkus teman Alim. Saat diperiksa polisi, teman Alim mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya membeli ponsel itu dari Alim. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Mei 2016, polisi berhasil meringkus Alim. Saat diperiksa, Alim mengaku melakukan aksi itu tidak sendirian. Alim memberitahu polisi nama-nama yang terlibat dalam peristiwa itu.
yakni Imam dan Arifin. Dari pengakuan Alim tersebut, di hari yang sama, polisi langsung meringkus Imam dan Arifin. Ketiganya pun langsung ditahan pihak kepolisian. Hasil visum Eno yang dilakukan di RSUD Tangerang pada 14 Mei 2016 menunjukkan bahwa Eno meninggal dunia akibat luka luar dan dalam yang cukup parah. Di antaranya, luka terbuka pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan, memar pada bibir atas dan bawah, dan luka lecet pada leher. Eno juga mengalami pendarahan yang parah akibat ditusuk menggunakan gagang cangkul, dan luka lecet serta memar di bagian dada akibat gigitan dari Alim pada bagian payudara Eno. Tim medis juga menemukan bahwa Eno mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan, serta luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul. Organ hatinya juga mengalami luka robekan hingga menembus ke rongga dada kanan, serta juga mengalami robeknya paru-paru kanan ditambah dengan pendarahan pada rongga dada dan rongga perut. Setelah divisum, jenazah Eno kemudian dimakamkan di Kecamatan Lebakwangi, Serang, Banten pada 14 Mei 2016. Dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Tangerang pada 16 Juni 2016, Rahmat Alim divonis dengan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur, yaitu 10 tahun penjara. Sedangkan Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis dengan hukuman mati, di mana Rahmat Arifin dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sedangkan Imam dituntut dengan pasal 340 KUHP. Sejak kasus ini bergulir, masyarakat menuntut ketiga korban dihukum mati. Namun nyatanya hanya 2 pelaku yang dihukum mati, yakni Rahmat dan Imam. Sedangkan Alim lolos dari hukuman tersebut. Keluarga Eno pun marah atas hukuman yang diterima Alim tersebut, sehingga kasus ini menghebohkan masyarakat Indonesia. Kasus ini juga masuk ke dalam daftar paling sadis yang pernah terjadi. Banyak di antaranya yang marah dan bersedih. Bahkan saat diadakan rekonstruksi, warga dan keluarga sempat marah dan mengejar para tersangka. Beruntungnya, polisi berhasil mengamankan para tersangka dari amukan warga. Semoga Eno Farihah tenang di sana, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.